Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Happy Rahmakonanti dari kelas 12 IPA 5. Di sini saya akan menjelaskan hasil rangkuman saya untuk memenuhi tugas fisika, yaitu induksi elektromagnetik. Induksi elektromagnetik adalah proses ketika konduktor yang diletakkan di suatu medan magnet yang bergerak atau berubah, atau konduktornya yang digerakkan melewati medan magnet yang diam, menyebabkan terproduksinya voltase di sepanjang konduktor yang menghasilkan listrik. Untuk tahap yang pertama, mari kita menjelaskan tentang gerak listrik induksi atau yang biasa disebut dengan GGL induksi. Pada GGL ini, adanya gerak grafik induksi ini terbukti pada gambar di samping, di mana sebuah kumparan dihubungkan dengan galvanometer, lalu kumparan didekatkan dengan sebuah magnet. Ketika magnet didekatkan atau digerakkan, maka tidak akan terjadi penyimpangan, tetapi ketika magnet didiamkan, maka akan terjadi penyimpangan. Terjadinya simpangan karena perubahan garis gaya magnetik yang melingkupi kumparan, sehingga menimbulkan beda potensial pada ujung-ujung kumparan, lalu menghasilkan sebuah arus, yaitu arus induksi. Besar arus induksi itu tidak tetap dan arahnya juga berubah-ubah, oleh karena itu disebut dengan arus bolak-balik. Mari kita lanjut pada pembahasan berikutnya, yaitu hukum-hukum induksi elektromagnetik. Pada hukum-hukum induksi elektromagnetik, yang pertama terdapat hukum Faraday. Pada hukum Faraday ini menyatakan bahwa besarnya GGL induksi bergantung pada 1. Kecepatan perubahan garis gaya magnetik. 2. Banyaknya lilitan kumparan. Pernyataan ini untuk lebih jelasnya terdapat pada gambar di samping. Untuk lebih jelasnya lagi, persamaan tersebut bisa diubah pada gambar yang berbeda, yaitu contohnya seperti ini. Terdapat sebuah rangkaian di mana di situ ada R, lalu ada batang, yaitu A dan B, ada batang A dan B digerakkan pada medan magnet atau induksi magnet. Pada gambar di samping, besarnya GGL induksi itu sama dengan B dikali L dikali V dikali sin theta. B itu induksi magnetik dan L panjang batang AB dan F adalah kecepatan gerak AB. Berikutnya, mari kita membahas tentang hukum Lenz. Hukum Lenz adalah arus listrik yang timbul di mana kumparan menghasilkan medan magnet yang berlawanan dengan menghasilkan magnet arus induksi, seperti gambar di samping. Selanjutnya adalah GGL induksi pada kawat, yang disebabkan adanya perubahan luasan bidang kumparan sehingga dihasilkan seperti gambar berikut. Selanjutnya yaitu induktansi. Induktansi dibedakan menjadi dua, yaitu induktansi diri dan induktansi silang. Induktansi diri adalah perubahan flux magnet pada kumparan yang akan menginduksi GGL secara berlawanan. Di lain itu, induksi silang dapat terjadi apabila dua kumparan didekatkan, yaitu kumparan primer dan kumparan sekunder. Selanjutnya, aplikasi induksi Faraday dalam produk teknologi. Yang pertama, generator. Generator atau alat yang digunakan untuk mengubah energi mekanik menjadi energi listrik. Prinsip kerjanya adalah peristiwa induksi elektromagnetik dan memotong medan magnet. Pada kumparan terjadi GGL induksi generator terbagi ada dua macam, yaitu generator arus listrik dan generator arus bolak-balik. Yang kedua adalah transformator, alat yang digunakan untuk menaikkan atau menurunkan tegangan. Transformator terdiri dari dua kumparan, kawat yang membungkus inti besi atau kumparan primer dan sekunder. Jenis transformator ada dua, yaitu step up dan step down. Yang dapat saya jelaskan. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.